Tes, tes, cek sound. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Udah? Cek. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ada baiknya kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara terkasih, di dalam sukacita dari Tuhan, marilah kita menyembah dan memuji Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 99 ayat 1 dan ayat 3. Saudara
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 98 ayat 1 dan ayat 2. Bagi kita pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-10 dimulai ayat 23 sampai dengan ayat 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan itu, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 174 ayat 1. No.                                                                              Tuhan
Anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke sorga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang maha mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang maha mulia, kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satupun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke sorga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang maha mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang maha mulia, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari sorga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang maha mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang maha mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami. Berikan kepada mereka anugerah dari sorga supaya mereka penuh dengan hikmat untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, peliharalah dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus, yang telah naik ke sorga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang maha mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang maha kuasa pencipta segala sesuatu.
Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 458 ayat 1. Menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11, dimulai ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-6. Kita membacanya secara responsoria. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia menjadi berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 541 ayat 1 tambah 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 522 ayat 1, bersiap-siap doa syafaat. Mari kita bersekutu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang senantiasa tetap berkuasa dari masa ke masa, dari sejak purbakala hingga pada saat ini, yang tetap melindungi kami, yang senantiasa menyertai kami hingga pada minggu hari ini, peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah sebuah bukti bahwa kekuasaan Allah Bapa di surga yang telah memberikan kuasa itu kepada Yesus Kristus Tuhan kami, dan itulah yang memberi pengharapan yang hidup bagi orang-orang percaya umat-Mu yang ada di dunia ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami dengan penuh syukur memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang menyuruh kami Tuhan untuk senantiasa memberitakan Injil ke segala makhluk. Walaupun apa yang kami hadapi pada masa-masa belakangan ini banyak hal yang menyusahkan kami, tetapi Injil berita kesukaan itu tidak pernah terhenti. Karena itulah menjadi janji kekuatan Tuhan yang tetap hidup di tengah-tengah orang percaya. Oleh karena iman kami sajalah kami mampu Tuhan memberitakan Injil ke segala makhluk. Untuk itu pada saat ini ya Tuhan, kami mengadakan ibadah ini lewat live streaming secara khusus HKBP Seresort Martoba ini, HKBP Martoba, HKBP Horas Pardomuan Nauli, HKBP Sentosa, HKBP Binjai Amplas dan HKBP Ebenezer. Seluruh jemaat-Mu dan seluruh parhalado mengucap syukur kepadamu Tuhan, hingga pada saat ini pelayanan ibadah senantiasa dapat kami lakukan. Walaupun dalam keadaan saat ini kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing seluruh jemaat-Mu, tapi kami yakin dan percaya bahwa pujian syukur kami tetap menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, yang tidak mengurangi rasa syukur kami, dan juga berkat-berkat Tuhan yang senantiasa mengalir bagi kami. Untuk itu Tuhan, jangan hentikan firman-Mu, jangan hentikan berita Injil ke seluruh bumi ini, sehingga kami senantiasa mengingat segala berkat-berkat-Mu dan kami mampu untuk mengucap syukur kepada-Mu. Oleh karenanya Bapa di surga, jadikan kami seluruh jemaat-Mu menjadi pemberita-pemberita Injil ke seluruh ciptaan lewat ibadah-ibadah kami. Jangan ada lagi keluarga yang tidak melakukan ibadah Tuhan oleh karena keputusasaannya, karena segala sesuatu yang menghambat kami oleh karena pandemik ini. Tetapi bersuaralah Engkau Tuhan lewat keadaan ini, menegur kami, sehingga keadaan ini menguatkan kami semakin melihat
kekuatan dan kekuasaan Tuhan memampukan kami untuk merasakan jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga karena Engkau masih memberikan kami nyawa kehidupan untuk dapat memberitakan Injil-Mu. Inilah menjadi sebuah pengakuan untuk seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Bapa di surga, pada pasca pandemi ini banyak penderitaan yang kami hadapi oleh karena penyakit, oleh karena virus ini Tuhan. Untuk itu kami serahkan seluruh orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit, yang terpapar virus corona pada saat ini. Kami serahkan juga para tenaga medis supaya Engkau tetap menguatkan mereka, supaya mereka tidak berputus asa. Tetapi Engkau kuatkan Tuhan para dokter, bidan, perawat, semua yang berkarya untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang sakit, supaya lewat mereka Tuhan perpanjangan tangan-Mu untuk menyelamatkan nyawa saudara-saudara kami. Demikian juga Tuhan, melewati pandemi ini kiranya kebijakan pemerintah Engkau memberikan wibawa kepada mereka untuk memutuskan segala keputusan-keputusan yang terbaik untuk dapat kami lakukan. Berikan kesadaran kepada seluruh masyarakat di seluruh bangsa kami supaya pandemi ini dapat kami kalahkan Tuhan, supaya kami kembali Tuhan bersukacita melakukan segala aktivitas kami seperti sedia kala, supaya kami dapat tenang, supaya bangsa kami ini kembali normal seperti apa yang kami harapkan. Inilah doa kami Tuhan kepadamu, sehingga keputusasaan Kau hilangkan dari kami, sebab firman-Mu senantiasa menguatkan kami. Demikian juga pada hari ini hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat Tuhan, sehingga suara firman-Mu benar-benar menyuarakan yang terbaik, menjadi kekuatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa permohonan kami Bapa di surga. Terimalah kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 130 ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Come
Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus tertulis di Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita beribadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan ke surga adalah sebuah bukti bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang raja, tetapi dia adalah benar-benar Tuhan yang turun ke dunia ini. Tuhan yang telah menang atas maut. Tuhan yang berkuasa atas dunia dan akhirat. Sebelum dia pergi, kita diberi amanat. Kita diberi tona, nama cayarga yang harus kita kerjakan. Dihala batak macayarga do tona. Haru tona ni nanayang mate, mabiar rohi tadang mangulahon. Di hari koton, apalagi tona ni Tuhan Yesus tuak kana porsea. Amanat yang diberikan oleh Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil. Dalam kitab Matius dikatakan, ajarlah mereka. Memberitakan Injil dengan mengajar mereka. Baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dibaptis ke dalam Putra, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dibaptis hanya satu kali, bukan berkali-kali. Beda mandi, beda dibaptis. Kalau mandi bisa berkali-kali, tapi kalau dibaptis cukup satu kali. Karena yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu, tentu ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Karena memiliki jangkauan yang begitu luas. Maka marilah kita memulai pekerjaan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik
dari lingkar yang paling dekat. Lingkar yang paling kecil dengan kita. Misalnya kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada keluarga-keluarga terdekat kita. Inilah ruang yang pertama untuk kita bisa berbagi dan memberitakan Injil. Memberitakan Yesus yang hatinya selalu tergerak. Melihat orang-orang yang tertindas, orang-orang sakit, orang-orang susah, orang-orang lapar, buta, tuli, lumpuh, bahkan orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Tugas memberitakan Injil sebenarnya seseorang bukan harus menjadi pendeta atau menjadi misionaris. Karena kita sudah hidup di zaman virtual. Dunia ada di dalam genggaman kita. Semua bisa dijelajah tanpa batas. Bahkan setiap perbuatan baik seseorang bisa diketahui oleh orang lain, dinikmati oleh orang lain dimanapun dia berada. Tetapi sebaliknya zaman virtual ini bisa merubah dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjadi hebat atau menjadi rusak. Menjadi baik atau menjadi jahat. Dikuasai atau menguasai. Kita bisa lihat, kita bisa dengar, ada banyak orang yang kecipratan berkat, dikatakan menjadi top, menjadi viral, karena dasarnya zaman virtual ini, zaman internet ini. Misalnya kita sebut dulu video klip Keong Racun. Nah ini. Atau alamat palsu dari Ayu Ting Ting. Atau sakitnya tuh di sini oleh Cita-Citata. Bahkan lagu Entah Apa Yang Merasukimu oleh DJ Gagak, yang setiap generasi membuatnya menjadi TikTok untuk menghibur dirinya. Itulah dahsyatnya zaman virtual ini, saudara-saudara. Jadi sebenarnya walaupun kita beribadah di rumah, walaupun kita belum beribadah di gereja, kita tidak perlu galau. Sebab Injil tetap diberitakan. Firman Tuhan tidak boleh dihambat. Pengajaran tetap berjalan. Sekarang YouTube menjadi primadona. Live streaming. Baik melalui Instagram atau FB atau media-media yang lain. Semuanya itu menjangkau umat dimanapun dia berada. Ayang go jamita manual, na somal tabigi, itu sebenarnya bahwa sa gereja rubuy mabigi. Ipe mo lo marminggu riba na, ang go jabu riba na murum datong buy bigyon na jamita niba. Alay di zaman di pandemi on, yang tidak kita rencanakan, yang tidak kita ketahui sebelumnya, orang pada bisa mendengar di mana saja dia berada. Boy di BG Jamita Niba. Itulah dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Rencana-rencana Tuhan yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu kita diberi tugas yang sangat berat, yaitu memberitakan, bukan memaksakan. Memberitakan, bukan mengintimidasi. Kita disuruh memproklamasikan Kristus yang bangkit, yang menang atas maut. Dan tujuan proklamasi itu agar orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu.
Yang tidak mengerti menjadi mengerti. Yang sok pintar menjadi benar-benar pintar. Yang sok benar menjadi benar-benar benar. Yang tidak tahu diri menjadi tahu diri. Karena dia bercermin kepada Kristus yang bangkit. Karena itu tidak cukup hanya sering datang ke gereja, lalu kita anggap bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Orang beragama belum tentu mengenal Tuhan. Apalagi di Indonesia kan diwajibkan orang harus beragama. Kalau ditanya, kamu agama apa? Tidak boleh kita katakan, saya belum beragama. Semua kita punya agama. Tapi ada banyak orang yang beragama tapi sesungguhnya dia belum mengenal Tuhan. Maka kita gereja, orang-orang yang percaya kini diberi amanat untuk mengajar, memuridkan. Kalau gereja dia mengamanatkan mengajar dengan aturan, dengan kompesi, dengan RPP, dengan berbagai-bagai persekutuan keluarga, dengan berbagai-bagai ibadah keluarga. Tujuannya supaya semua orang-orang percaya menjadi hidup sesuai dengan kehidupan Yesus. Mempraktekkan apa yang dia ketahui dan dia dengar. Jadi bukan hanya mengidolakan Yesus. Atau menyebut namanya di setiap waktu atau di setiap keadaan. Ada dulu seorang tokoh dari India yang bernama Mahatma Gandhi. Dia sangat mengidolakan tokoh Yesus. Dia mengatakan jempol kepada tokoh Yesus. Tetapi dia tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kini kita disuruh memberitakan Injil agar setiap orang memiliki lidah dan telinga seorang murid. Itu bisa kita lihat dalam Yesaya 50 ayat 4. Kira-kira seperti ini. Asa unang gabi tarida di ngoluna sumar panadaun. Kita diajar supaya kita memiliki lidah yang suci, yang mampu dan selalu membangun, yang ucapan-ucapan dan perkataannya mendatangkan berkat, bukan yang menyakitkan, bukan yang membuat orang frustrasi. Mengajar unang gabi par pinggol harpe, pinggol balga alaidang berbidege. Adong ko ala Kristus songoni? Adong. Apakah itu ada di antara kita? Daung memang. Adong ko dihitai? Ya sebenarnya tidak ada. Tidak ada yang mengaku. Tetapi ciri-cirinya tertulis di dalam Rom 10 ayat 2 sampai ayat 3. Ini disebutkan. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Sekali lagi saya baca. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Injil diberitakan untuk mengikis kebenaran sendiri. Untuk membangun kebenaran Tuhan. Mengikis kebenaran sendiri. Dan menumbuhkan kebenaran Tuhan di dalam hati kita.
Adong sa hala ina martelepon. Idok ibana dak tahap bibana tu kelakuan ni suamina. Jadi udok tugas seorang istri yang hidup dalam Tuhan harus memenangkan suami yang hidup dalam kebenarannya sendiri. Melalui apa, Amang? Melalui dua-duanya dan perbuatan-perbuatan baiknya. Yung inokibana mga loja, Amang, saya sudah capek. Sudah bertahun-tahun saya dikadalin. Berbohong. Apakah saya harus bertahan? Dak sanggup biau. Aku mau cerai aja. Inilah dia Bapak Ibu yang menentang Tuhan, yang hidup dalam kebenarannya sendiri. Yang tidak membuat segala sesuatu dalam standar Tuhan, tetapi dia membuat standar di dalam dirinya sendiri. Dia membuat perasaannya sebagai suara Tuhan, kehendaknya sebagai kehendak Tuhan, keinginannya sebagai keinginan Tuhan. Bahkan dia tidak sadar bahwa seluruh keinginan itu sudah bersumber dari keinginan dunia ini. Itu karena mereka tidak benar-benar mengenal kebenaran Tuhan. Jadi dia membuat standar sendiri soal habengeton, soal kesetiaan, soal perkeluargaan, soal kesabaran, soal kebaikan, dan juga soal kebenaran. Ada juga seorang suami yang hampir putus asa karena tidak bisa akur kepada istrinya. Memang amat tahun hiyai bana mengkhianati istrinya. Alay nga tuba bibana. Jala nga minta maaf bibana berulang-ulang. Alay dangolo inatay may maafkan. Urotar songonido inataon maullo may maafkan. Nakpedi maafkan alay molo arong masala. Olo do muse sa idukit-ukit. Nga di maafkan. Nga minta maaf. Alay molo arong masala muse diukit-ukit muse. Jadi amat tahun tidak merasa puas, tidak senang. Karena dia merasa tidak mendapatkan maaf yang tulus dari istrinya. Lalu dia mengeluh dan senantiasa berdoa dan berdoa. Supaya Tuhan menolong dia. Supaya Tuhan membantu dia. Supaya Tuhan membukakan hati istrinya untuk memaafkan dia. Tapi suatu ketika dia berkata, Tuhan telah menjawab dua-duanya. Dengan apa? Tuhan mengirimkan wanita lain yang senasib dengan dia. Dia mengatakan, Tuhan telah menjawab doaku dengan mengirimkan wanita yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengatakan tadi, memberitakan Injil agar kita mampu mengikis kebenaran sendiri dan menanamkan, menumbuhkan kebenaran Tuhan. Suami ini mendirikan kebenaran sendiri. Maka dia kira Tuhan yang kirim wanita itu. Padahal dikirim oleh nafsu dan keinginannya sendiri. Inilah perlunya kita mengenal kebenaran Tuhan. Dengan mendengarkan berita yang baik, Injil. Dengan mendengarkan pemberitaan tentang Kristus yang menang, yang bangkit, dan yang luar biasa. Jadi kata pendeta seberang, orang-orang seperti ini, baik seperti inatai manak songon amat tainaki, kata pendeta seberang, orang-orang seperti ini harusnya dibaptis ulang. Dan baptisnya agak lama, sekitar 15 menit. Dibenamkan katanya ke dalam air itu, nanti setelah 15 menit, dia langsung berjumpa kepada Bapa di surga.
pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita seharusnya mendapatkan dan masing-masing menjadi penerima misi penting untuk mengabarkan kabar baik di segala tempat dan waktu. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja untuk memampukan kita melakukan perkara-perkara besar. Aku akan menyertai mereka. Yang sebelumnya tidak bisa kita lakukan, hari ini bisa kita kerjakan. Kita akan menang melawan penderitaan dan kuasa-kuasa kegelapan. Pekerjaan itu bukan perkara mudah. Oleh karena itu kita butuh topangan. Kenapa kita butuh topangan? Karena banyak kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan lewat keserakahan, lewat egoisme, lewat iman yang kosong, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus menjauhkan diri dari orang-orang yang aneh seperti itu. Bahkan ada cerita seperti ini, ada orang aneh menghadapi COVID-19, katanya cukup dengan menaruh Mazmur 91 ayat 7 di dompet. Kenapa rupanya Mazmur 91 ayat 7? Karena di sana tertulis, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Inilah iman yang kosong. Yang paling aneh lagi, dan membuat para pecinta bait suci galau. Baru-baru ini ada postingan saya lihat di FB, ada sebuah gereja dengan begitu banyak jemaat sedang beribadah dengan histerisnya. Lalu di captionnya ditulis seperti ini. Ini yang harusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen menghadapi COVID-19. Bukan bersembunyi di dalam rumah. Jadi menurut dia, orang yang beribadah di rumah sedang bersembunyi. Karena dia beribadah di gereja, dia anggap dia sedang hebat. Dialah orang yang suci, orang yang benar, orang yang kuat, orang yang imannya hebat. Dan ternyata postingan ini bisa membuat orang menjadi ribut, galau, menyerang pendeta. Kenapa pendeta menutup gereja? Seharusnya pendeta bertobat. Ada banyak orang-orang yang galau karena banyaknya orang-orang aneh yang hidup di zaman ini. Untuk itulah kita harus terus bekerja, memberitakan Injil kebenaran. Kebenaran yang bisa dinikmati oleh setiap orang. Bukan hanya ucapan, tapi tindakan dan perbuatan. Setan tetap bekerja membuat kekacauan, kegalauan, keraguan dan menabur berbagai-bagai persoalan. Bahkan di setiap persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Untuk itu bersinergilah dengan Tuhan. Mari jadilah kita rekan sekerjanya dalam mengemban misi Allah. Mari kita gunakan kesempatan ini. Kesempatan ketika kita dikatakan stay at home, di rumah saja, untuk membangun keluarga, persekutuan keluarga kita. Mengajar anak-anak kita berdoa. Memimpin ibadah keluarga, rak maredde, rak martangiang, rak majahatan di bata, doh gelekta. Nasalilingod di kurituat do hita maredde, sonari rak maredde mahita doh gelekta. Di bagas tabi. Mulai jamu berita terbaru dari Badan Kesehatan Dunia, dari WHO mengatakan mungkin virus corona ini tidak akan pergi. Mereka prediksi bahkan 5 tahun ke depan ini belum selesai. Virus ini akan terus bersama-sama dengan kita. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Lalu apa yang harus kita perbuat? Itulah makanya Presiden Jokowi mengatakan berdamailah dengan COVID
Dengan cara apa? Kita mungkin harus terus menjaga jarak. Kita mungkin harus terus memakai masker. Sekarang orang pakai masker sudah cantik. Kalau tidak pakai masker sudah tidak cantik. Sekarang menjadi ganteng kalau orang pakai masker. Kalau ada satu orang tidak pakai masker dari antara orang yang pakai masker itu, maka yang tidak pakai masker menjadi tidak ganteng. Karena itu pakai maskermu. Ayaw aku pakai nak kingalaya lamar jami tahu, tapi buka. Ekonomi juga akan berubah, bergerak, tidak seperti yang dahulu. Ini semua kita terima menjadi rencana Tuhan. Oleh karena itu mari kita jalani semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Menghadapi COVID-19 ini, tetaplah ora et labora. Labora et ora. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena waktu ini sungguh sangat berharga bagi kami merenung kembali tugas yang Tuhan amanatkan kepada setiap orang yang Tuhan berkati, yang Tuhan kasihi, yang Tuhan panggil, yang Tuhan jamah, supaya ketika mereka telah mendapatkan keselamatannya, itu akan dibagi lewat perkataan, lewat tindakan, lewat perbuatan baik, lewat berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan uluran tangan. Biarlah kami juga tergerak hati kami untuk saling mengasihi, saling menopang. Sebagaimana hati Tuhan selalu tergerak kepada orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang tertindas. Itulah kabar baik yang sungguh-sungguh Tuhan amanatkan kepada kami, kepada orang-orang yang rajin beribadah, kepada orang-orang yang rajin memanggil, menyebut namamu di setiap perjalanan hidupnya. Kami tahu begitu banyak tantangan, persoalan, pergumulan, kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghambat rencana Tuhan di dalam hidup kami. Tapi kami percaya, sesuai dengan janjimu, Engkau akan menyertai kami untuk melakukan hal-hal besar yang akan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah hamba-Mu suarakan pada perayaan hari kenaikan-Mu ke surga hari ini. Kami benar-benar percaya Engkau pergi untuk menyediakan tempat bagi kami, bagi orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk amanat yang Tuhan berikan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 669 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Kan ayat 2 sambil berdiri. Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Karena itu marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya. Yang duduk di sebelah kanan adalah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah bumi ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Percayalah, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaslah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas marita saluna. Cek, halo. Karena kita ada makan siang, jadi kami